Baik, selamat sore. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kakak ucapkan terima kasih kepada kalian yang mau bergabung dalam penyuluhan keselamatan. Kakak ucapkan minta maaf juga karena telah mengganggu waktu kalian. Untuk mempercepat waktu, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu etika berkendara dan identifikasi lokasi rawan kecelakaan. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri dulu. Nama Taruna Zainal Abidin. Nomor Taruna 18010507 dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Kelas Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan kelas A. Untuk yang pertama yaitu bagian jalan. Jalan terdiri dari beberapa bagian, yaitu apil, trotoar, rambu, marka, median, dan halte. Untuk fungsi dari masing-masing bagian mempunyai fungsi tersendiri, seperti trotoar sebagai mobilitas pejalan kaki. Nah, berikut merupakan tata cara berlalu lintas. Untuk yang pertama, seperti pada gambar, yaitu ketika kita mengendarai kendaraan harus menggunakan lajur sebelah kiri. Pengguna yang menggunakan lajur sebelah kanan, yaitu kendaraan yang mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dan akan membelok ke kanan, berbalik arah, dan mendahului kendaraan yang lain. Terus yang kedua adalah tetap berjalan pada jalur masing-masing. Terus yang ketiga, mengendarai kendaraan ketika mau mendahului memberikan isyarat sen kanan, seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering kakak temukan di daerah Bumi Jawa, daerah kita sendiri, seperti parkir di tempat yang dilarang parkir, berbalik, putar arah, terus menaikkan dan menurunkan penumpang. Itu sering sekali terjadi di daerah pasar, sangat sering kali jumpai. Nah, berikut merupakan peraturan perundang-undangan tentang bersepeda motor yang berisikan satu, setiap yang mengemudikan wajib memiliki SIM C. Yang kedua, persyaratan mengenai untuk mendapatkan SIM C tertuang dalam pasal 81. Terus yang tiga, kelengkapan surat tanda kendaraan bermotor. Nah, ini merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengendarai sepeda motor. Tapi sering kakak temui untuk daerah kita ya, di daerah Bumi Jawa itu yang tidak memakai APD dalam berkendara sepeda motor, sering membawa penumpang lebih dari satu orang atau biasa disebut dengan cenglo, menganggap jalanan seperti jalan punya sendiri atau kebut-kebutan. Terus berkomunikasi di jalan. Nah, yang paling utama masih banyak kakak lihat di sini bahwa di daerah Jawa Bojong ya, itu banyak anak-anak di bawah umur dan belum memiliki SIM itu menggunakan kendaraan sepeda motor. Nah, masuk materi yang kedua, yaitu tentang identifikasi lokasi rawan kecelakaan atau manajemen hazard sisi jalan. Nah, apa sih yang disebut dengan hazard sisi jalan? Hazard sisi jalan adalah fitur atau objek di samping jalan yang mungkin mempengaruhi keselamatan di area sisi jalan. Hazard ini didefinisikan sebagai benda apapun yang berukuran 100 mm atau lebih. Hazard sisi jalan meliputi fitur lain seperti bebatuan atau kemiringan curam yang dapat berkontribusi terhadap tabrakan hingga menyebabkan cedera parah bagi kendaraan yang keluar jalan. Hazard sisi jalan yang kedua yaitu hazard setempat dan hazard yang berkelanjutan. Nah, untuk hazard setempat atau poin hazard. Hazard setempat ini bisa berupa instalasi permanen dengan panjang terbatas. Sebagai contoh, hazard setempat adalah
bangunan dengan diameter lebih dari 100 meter, tiang pohon, kolong jembatan, pot besar, monumen, atau fitur landscape yang berbahaya. Yang kedua adalah hazard berkelanjutan atau continuous hazard. Hazard yang berkelanjutan ini berbeda dari hazard setempat. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, berikut merupakan contoh hazard yang berkelanjutan atau continuous hazard. Hutan dan pepohonan yang lebat, deretan pohon besar, saluran drainase, tanggul terjal, dan masih banyak lagi. Nah, ketika kita menemui hazard, berikut merupakan 5 strategi manajemen hazard sisi jalan. Untuk yang pertama menjaga kendaraan tetap di jalan. Menjaga kendaraan tetap di jalan. Menjaga kendaraan di jalan di sini yaitu dengan cara menyediakan delineator, rambu peringatan, geometrik yang sesuai standar, bahu yang diperkeras, dan fitur desain jalan lainnya. Yang kedua, menghilangkan hazard apapun dan menghindari peletakan objek yang berpotensi hazard pada area bebas sisi jalan. Yang ketiga, relokasi hazard, memindahkan hazard yang sudah ada keluar bebas untuk mengurangi potensi tertabrak oleh kendaraan yang lepas kendali. Yang keempat, memodifikasi hazard atau mendesain ulang hazard sisi jalan untuk menghilangkan potensi resiko cedera karena tabrakan. Kegiatan ini meliputi modifikasi tiang yang kaku, bermudah terlepas atau tertabrak. Yang kelima, yang terakhir, menutup hazard sisi jalan dengan pagar keselamatan atau crash cushion, bantalan penahan tabrakan yang dirancang untuk membelokkan kendaraan yang menabrak dan mengendalikan gaya tabrakan. Nah, sampai pada slide yang terakhir ini, apakah dari adik-adik ada pertanyaan atau kurang jelas? Nah, ini contohnya hazard di daerah kita nih. Ini merupakan jalan sebelum SMA Negeri 1 Bojong. Ini merupakan hazard sisi jalan. Hazard sisi jalan yang berkelanjutan. Gimana sih cara mengatasinya? Nah, ini untuk cara mengatasinya. Untuk gambar yang ini dipasang dengan guardrail atau batas pengaman jalan, agar ketika terjadi kecelakaan, si korban tidak langsung terjun ke jurang ataupun menabrak tebing. Nah, untuk presentasi kakak cukupkan. Apakah dari adik-adik ada pertanyaan? Cukup jelas? Gimana, cukup jelas? Nah, sini kakak punya jargon nih. Nanti kalian ikuti sehabis kakak ya. Saya bangga menjadi pelopor keselamatan jalan. Oke? Ayo, kita hitung. 1, 2, 3. Saya bangga menjadi pelopor keselamatan jalan. Wih. Kakak ucapkan terima kasih karena sudah mau mengikuti penyuluhan keselamatan jalan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN ya.